Pulau Kumala yang terletak di tengah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur adalah tempat yang indah pada pandangan pertama. Pulau ini dulu hanyalah sebidang tanah biasa, dihiasi dengan pepohonan hijau dan suara sungai yang mengalir tenang. Namun di balik ketenangan dan keindahannya, tersembunyi cerita menyeramkan yang tidak banyak diketahui oleh orang luar. Mereka yang pernah datang ke sana dengan niat mencari lebih dari sekadar wisata, seringkali membawa pulang lebih dari yang mereka inginkan. Ini bukan sekadar pulau biasa, ini adalah pulau yang dihuni oleh kekuatan gaib, Pulau Pesugihan. Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Andi, seorang pengusaha dari Samarinda. Andi telah mengalami kesulitan finansial dalam beberapa tahun terakhir, dan tekanan dari keluarganya membuatnya putus asa. Ia mendengar desas-desus tentang Pulau Kumala, tempat yang konon bisa memberikan kekayaan instan, asal berani mengambil risiko dan melakukan ritual pesugihan. Dengan harapan untuk mengubah hidupnya, Andi memutuskan untuk mengunjungi pulau tersebut, meski ada rasa ragu di dalam hatinya. Hari itu, cuaca mendung. Andi menaiki perahu kecil yang dioperasikan oleh seorang nelayan tua. Selama perjalanan menuju Pulau Kumala, nelayan itu memperingatkan Andi. "Jangan main-main di sana, nak. Pulau itu bukan tempat sembarangan. Banyak yang tidak kembali dengan selamat," katanya dengan nada serius. Andi hanya tersenyum kecut, menganggap peringatan itu hanya cerita lama yang tidak perlu ditakuti. Ketika Andi tiba di pulau itu, ia disambut oleh keheningan yang tidak wajar. Tak ada angin, tak ada suara burung, hanya desiran sungai yang terdengar dari kejauhan. Pulau Kumala terasa seolah-olah berhenti dalam waktu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan pepohonan tampak bergerak meskipun tidak ada angin yang bertiup. Dengan hati-hati, Andi melangkah ke tengah pulau, tempat yang dikatakan sebagai pusat dari kekuatan gaib di sana. Di tengah hutan kecil yang ada di pulau tersebut, ia menemukan sebuah bangunan tua yang sudah hampir roboh, tempat yang diyakini digunakan oleh mereka yang ingin melakukan ritual pesugihan. Di sekitar bangunan itu terdapat sisa-sisa sesajen, bunga-bunga layu, lilin yang sudah terbakar habis, dan bau dupa yang masih tercium meski samar. Saat Andi memasuki bangunan itu, hawa dingin semakin terasa hingga bulu kuduknya berdiri. Di dalam, ia melihat sebuah altar yang dipenuhi oleh benda-benda aneh. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan dupa dan mulai melakukan ritual yang diajarkan kepadanya oleh seorang dukun yang dia temui di Samarinda. Namun, saat dupa itu menyala, ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Andi merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut-sudut kegelapan. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar. Suara itu terdengar seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan. Tak jelas dari mana datangnya. "Apa yang kau cari di sini?" bisik suara itu dengan nada dingin. Andi terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa terjebak, tak bisa keluar dari ruangan itu. Semakin lama, suara itu semakin mendekat, hingga Andi bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Tanpa peringatan, lampu yang ada di dalam bangunan itu padam. Dalam kegelapan total, Andi merasakan kehadiran sesuatu. Bukan manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Tiba-tiba, ada suara derak dari langit-langit bangunan, seperti sesuatu yang bergerak di atas sana. Andi mencoba berlari keluar, tapi kakinya terasa begitu berat. Suara langkah kaki tanpa wujud itu semakin mendekat, semakin cepat. Andi tahu dia tidak sendirian. Saat dia berusaha membuka pintu untuk melarikan diri, pintu itu terkunci rapat. Suara bisikan tadi kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas dan lebih menyeramkan. "Kau telah datang ke tempat yang salah. Sekarang kau tidak bisa pergi." Andi merasa kakinya dingin, seolah-olah ada tangan-tangan yang tak terlihat mencengkeramnya. Napasnya tersengal-sengal, matanya berputar mencari jalan keluar, tapi tidak ada apa-apa selain kegelapan yang menyelimuti. Di dalam kegelapan itu, Andi melihat bayangan besar, sesuatu yang tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Saat bayangan itu semakin mendekat, Andi mendengar tawa cekikikan yang begitu mengerikan, seperti suara anak-anak yang bermain di kuburan. Bayangan itu melayang di sekelilingnya, mendekat perlahan, dan sebelum Andi bisa bereaksi,
dia merasakan sentuhan dingin di bahunya, sentuhan yang membekukan darahnya. Andi berhasil membuka pintu dengan paksa, napasnya masih tersengal-sengal, dan tanpa menoleh ke belakang, ia berlari secepat mungkin keluar dari bangunan tua itu. Namun, setiap langkahnya terasa berat, seakan ada yang menarik kakinya ke tanah. Suara cekikikan yang mengerikan masih terdengar di telinganya, mengikuti setiap langkahnya. Andi tidak berani menoleh, tapi dia tahu, apapun yang ada di sana sedang mengincarnya. Di tengah pelarian, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya semakin membeku. Pohon-pohon di sekitar pulau tampak bergerak, bukan karena angin, tapi seolah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan gelap yang bersembunyi di balik daun-daun. Dari sudut matanya, Andi bisa merasakan tatapan tajam yang menancap di punggungnya. Ia tidak sendirian di pulau itu. Ada sesuatu atau banyak makhluk yang sedang memperhatikannya. Andi terus berlari, mencoba menemukan perahu kecil yang tadi ia tumpangi untuk sampai ke pulau. Namun semakin jauh ia berlari, pulau itu terasa semakin luas. Jalan yang ia lewati tadi seakan berubah. Tidak ada lagi jejak menuju tepi sungai. Setiap kali ia menoleh, bayangan-bayangan itu tampak lebih dekat, melayang di antara pepohonan, tanpa bentuk yang jelas, namun penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Langit semakin gelap, dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Di tengah kepanikannya, Andi tersandung akar pohon besar dan jatuh tersungkur di tanah. Debu dan dedaunan basah menempel di wajahnya. Saat ia berusaha bangkit, ia mendengar suara langkah kaki berat, lebih berat dari manusia biasa, mendekat perlahan dari arah belakangnya. Napas Andi tertahan. Ia tahu ia harus bangkit dan melanjutkan lari, tapi tubuhnya terasa lumpuh oleh ketakutan yang tiba-tiba menghantamnya. Langkah kaki itu semakin mendekat, menginjak ranting-ranting yang patah. Andi bisa merasakan detakan jantungnya semakin cepat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia ingin menoleh, tapi takut apa yang akan ia lihat. Perlahan, ia memberanikan diri menolehkan kepala. Apa yang ia lihat membuat mulutnya terbuka lebar dalam ketakutan. Beberapa meter dari tempatnya jatuh, tampak sosok bayangan hitam besar berdiri di antara pepohonan. Sosok itu begitu tinggi, lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya tertutupi kabut hitam pekat yang bergerak-gerak seperti asap. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya dua mata merah menyala yang menatap lurus ke arah Andi. Dari tubuhnya yang besar dan gelap itu, terdengar suara gemuruh rendah, seperti erangan makhluk dari dunia lain. Andi tidak mampu bergerak, tubuhnya kaku seolah-olah dipaku ke tanah oleh ketakutan yang luar biasa. Bayangan besar itu mulai melangkah ke arahnya. Suara langkahnya begitu berat hingga tanah di sekitar Andi terasa bergetar. Napas Andi semakin sesak, matanya tidak bisa berpaling dari makhluk itu. Ia tahu, jika makhluk itu sampai padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, di saat yang sama, suara lain terdengar dari balik pepohonan. Suara wanita menangis. Isak tangis yang begitu pelan, namun memilukan. Suara itu membuat Andi merinding. Dia tahu, di pulau ini, isak tangis bukanlah suara dari manusia. Perlahan, suara tangis itu semakin mendekat, dan Andi bisa melihat bayangan lain muncul dari dalam kegelapan. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang acak-acakan, mengenakan kain putih yang sobek-sobek, wajahnya pucat, hampir transparan. Wanita itu berjalan mendekat sambil menangis. Suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Andi semakin terjebak. Di depan, bayangan hitam besar itu semakin mendekat dengan langkah berat. Sementara di belakangnya, sosok wanita menangis itu terus melangkah. Kepalanya tertunduk, namun suaranya semakin nyaring. Andi merasa tubuhnya terkepung oleh kehadiran makhluk-makhluk dari dunia lain yang tidak memberinya jalan keluar. Saat wanita itu semakin dekat, Andi bisa melihat wajahnya yang hancur, mata yang cekung dengan lubang hitam menganga, dan mulut yang penuh dengan darah segar yang menetes dari sudut bibirnya. Isak tangisnya berubah menjadi tawa cekikikan yang mengerikan, dan wanita itu mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan kebencian yang dalam. "Kau tidak akan pernah pergi dari sini." Andi tahu ini bukan hanya ancaman kosong.
Apapun yang terjadi di pulau ini, ia sudah terjerat. Bayangan hitam besar itu kini semakin dekat hingga jaraknya hanya beberapa meter. Andi bisa merasakan angin dingin yang keluar dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya menjadi membeku. Sementara dari arah lain, wanita hantu itu melangkah perlahan, seolah menikmati ketakutan yang dirasakan Andi. Ketakutan yang Andi rasakan bukan lagi sekadar rasa takut biasa. Ini adalah teror yang mengikat setiap sendi tubuhnya. Dalam kepanikan, ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Andi mencoba merangkak mundur, namun tangan-tangan dingin yang tak terlihat tiba-tiba mencengkeram kakinya, menariknya ke tanah dengan paksa. Sosok wanita itu mendekatkan wajahnya yang rusak ke wajah Andi. Matanya yang hitam dan kosong menatap lurus ke dalam jiwanya. Dengan suara serak dan penuh dendam, wanita itu berbisik, "Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Andi meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan dingin itu. Dalam keputusasaan, dia melihat bayangan hitam besar itu berhenti tepat di depannya. Tubuhnya begitu besar hingga menutupi cahaya yang tersisa dari langit yang mulai gelap. Suara erangan berat terdengar dari mulut bayangan itu, seakan menandakan bahwa waktu Andi di pulau ini sudah habis. Namun tiba-tiba, sesuatu terjadi. Sebuah suara keras seperti ledakan petir menggema di pulau itu, dan seluruh tempat bergetar hebat. Bayangan hitam itu terhenti sejenak, wanita hantu itu menoleh ke arah sumber suara, dan dalam sekejap, semua menjadi sunyi. Pulau Kumala seakan memegang napasnya sendiri. Dan Andi memanfaatkan momen itu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia meronta dan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan dingin itu. Ia berdiri dan mulai berlari, tak peduli ke arah mana. Hanya satu tujuan dalam pikirannya, keluar dari pulau ini atau mati mencoba. Andi berlari tanpa arah di Pulau Kumala, kepanikan yang melandanya semakin menjadi-jadi. Hawa dingin semakin menusuk tulang, namun keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Tawa cekikikan wanita hantu itu masih terdengar samar-samar di belakangnya, sementara suara erangan berat dari bayangan hitam besar mengisi udara, membuat setiap langkah terasa seperti bagian dari mimpi buruk yang tak berujung. Andi tidak tahu kemana harus lari. Di pulau ini, setiap arah tampak seperti jalan buntu yang membawa pada kengerian baru. Pepohonan besar dan gelap seakan mengepungnya. Ranting-ranting melengkung seperti tangan yang siap merenggut. Daun-daun bergemerisik, bukan oleh angin, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata yang mengikuti dari balik kegelapan. Langit di atasnya tampak tertutup oleh kabut hitam pekat, seakan pulau ini terpisah dari dunia nyata, menjadi wilayah milik entitas yang jauh lebih jahat. Saat Andi mencoba menenangkan napasnya yang semakin berat, ia melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya kecil, samar namun nyata, bersinar di antara pohon-pohon lebat. Seperti sebuah lilin yang berkedip-kedip, menggoda Andi untuk mendekat. Meski nalurinya berteriak untuk menjauh, rasa putus asa membuatnya berlari menuju cahaya itu, berharap itu bisa menjadi jalan keluar dari mimpi buruk ini. Cahaya itu semakin jelas saat Andi mendekat. Ternyata itu bukan lilin, melainkan obor yang dipasang di depan sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Gubuk itu tampak seperti sisa-sisa bangunan yang terlupakan, terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan tertutup lumut. Meskipun begitu, ada sesuatu yang memanggil Andi untuk masuk. Mungkin ini satu-satunya tempat untuk berlindung dari kengerian yang terus membuntutinya. Dengan hati-hati, Andi membuka pintu gubuk itu. Di dalamnya udara terasa lebih dingin dan lembab, seolah gubuk itu sudah lama tak disentuh manusia. Ada bau anyir yang menyengat, bercampur dengan bau tanah basah yang menusuk hidung. Andi melihat ke sekeliling ruangan yang gelap dan sempit. Di sudut, terdapat sebuah meja kayu tua dengan sebuah kotak kayu kecil di atasnya. Kotak itu tampak tua, dengan ukiran aneh yang tidak bisa Andi pahami. Namun, yang paling mengejutkan adalah ada sesosok pria tua duduk di pojok ruangan, wajahnya tertutup bayangan. "Siapa kau?" Suara Andi gemetar, tapi pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Andi dengan mata kosong, penuh kelelahan seolah-olah sudah berada di sana selama berabad-abad. Suara napas pria tua itu terdengar berat,
seakan setiap tarikan napasnya adalah perjuangan. Aku mencari jalan keluar dari sini. Tolong, bantu aku. Andi berkata dengan nada putus asa, mencoba mendekat. Pria tua itu akhirnya berbicara, suaranya serak dan lemah. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kau sudah terlalu dalam. Pulau ini bukan tempat yang akan membiarkanmu pergi begitu saja. Andi merasa dadanya semakin sesak. Apa maksudmu? Ada perahu. Aku bisa kembali. Katanya, meski di dalam hati ia tahu bahwa pria tua ini mungkin benar. Ada sesuatu yang aneh tentang Pulau Kumala, sesuatu yang mengikat siapa saja yang berani masuk. Pria tua itu tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti erangan orang yang hampir mati. Perahu? Kau pikir kau bisa meninggalkan tempat ini dengan perahu? Katanya sambil menunjuk keluar jendela kecil di gubuk itu. Lihat sendiri. Andi dengan gemetar mendekati jendela dan mengintip keluar. Apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Sungai yang tadinya mengelilingi pulau itu kini hilang. Yang ada hanya kabut tebal dan kegelapan yang menyelimuti sekeliling pulau. Tak ada air, tak ada jalan keluar. Pulau ini seakan-akan terperangkap di dalam dunia lain. Dunia yang penuh dengan bayangan dan makhluk jahat. Tidak, ini tidak mungkin. Andi berbisik, kakinya melemas. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Pria tua itu menghela napas panjang. Pulau ini terkutuk. Siapapun yang datang ke sini dengan niat buruk, seperti engkau, akan terjebak selamanya. Makhluk-makhluk di sini sudah lama menunggu jiwa-jiwa baru untuk diambil. Andi menatap pria tua itu dengan ngeri. Jadi, aku tidak bisa keluar? Pria tua itu hanya menundukkan kepalanya. Kau bisa mencoba, tapi mereka akan selalu mengikutimu. Mereka tahu kau di sini, dan sekali mereka menemukanmu, kau akan menjadi milik mereka. Di luar, suara angin mulai berdesir kencang, seakan membawa bisikan-bisikan yang semakin mendekat. Andi bisa mendengar suara langkah kaki berat dan tawa cekikikan yang mendekat lagi. Makhluk-makhluk itu tidak berhenti. Mereka terus mengejarnya, dan waktu Andi semakin habis. Ketika Andi hendak keluar dari gubuk itu, pria tua itu tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dengan cengkeraman yang kuat. Mata pria tua itu kini menyala dengan api ketakutan yang mendalam. Ingat satu hal, jangan pernah menoleh ke belakang jika kau mendengar suara-suara itu. Mereka akan mencoba memanggilmu, membuatmu melihat. Tapi jangan pernah melihat mereka. Jika kau melakukannya, maka semuanya akan berakhir. Andi mengangguk, meskipun seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia menarik tangannya dan keluar dari gubuk. Napasnya semakin pendek dan cepat. Di luar, kegelapan semakin pekat. Bayangan-bayangan di antara pepohonan tampak semakin besar dan bergerak lebih cepat, seolah-olah mereka tahu bahwa mangsa mereka sudah dekat. Dengan ketakutan yang meluap, Andi berlari lagi, berharap menemukan keajaiban yang bisa membawanya keluar dari pulau ini. Tapi di setiap sudut, di setiap jalan, suara-suara itu semakin dekat. Suara tawa, bisikan, dan langkah kaki yang menghantui di belakangnya. Rasa dingin yang menusuk kini terasa lebih nyata, seakan-akan ada sesuatu yang menempel pada tubuhnya, menghisap semua harapan dan keberaniannya. Dan tiba-tiba suara itu datang. Suara wanita menangis, terdengar begitu dekat di telinganya, memohon dengan suara serak, "Tolong aku. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Andi ingin berbalik, ingin melihat siapa yang memanggilnya. Suara itu begitu pilu, begitu menyedihkan. Tapi kemudian ia teringat kata-kata pria tua tadi. Jangan pernah menoleh, jangan pernah melihat mereka. Namun suara itu semakin mendesak. Andi, aku di sini, aku butuh bantuanmu. Dan Andi hampir menolehkan kepalanya. Tangannya bergetar, dan matanya mulai berair karena ketakutan. Suara itu kini disertai dengan suara langkah kaki pelan yang mengikuti di belakangnya. Jangan lihat. Andi berbisik pada dirinya sendiri, menahan diri dengan seluruh tenaga yang tersisa. Namun bisikan itu semakin dekat, dan bayangan-bayangan di sekitarnya tampak semakin menyempit, seolah-olah mereka siap menelannya kapan saja. Dani tahu, di malam yang pekat ini, ia berada di ambang kehancuran, dan hanya tinggal satu langkah dari kengerian yang tak terbayangkan.
Langkah Andi semakin berat, meski hatinya memerintahkan untuk terus berlari, tubuhnya seperti tak mampu lagi menahan ketegangan yang melingkupi setiap inci udara di Pulau Kumala. Suara wanita menangis itu semakin dekat, begitu pilu dan mengguncang. Suara yang seharusnya membuat orang berempati, tapi di sini, di tengah kegelapan dan bayangan yang terus mengintai, suara itu terasa seperti jerat yang mematikan. Andi terus memaksa dirinya maju, meski kini tubuhnya terasa semakin kaku. Rasanya seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya kembali, memanggilnya untuk menoleh, untuk melihat apa yang sebenarnya ada di belakangnya. Ia bisa merasakan tatapan dingin di punggungnya, seolah-olah mata yang tidak terlihat terus mengikutinya, menunggu saatnya untuk menyergap. "Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang." Andi berbisik pada dirinya sendiri. Suara pria tua di gubuk tadi terus terngiang di telinganya. Namun semakin ia mencoba mengabaikan bisikan itu, semakin kuat suara-suara tersebut. Isak tangis wanita itu kini berubah. Dari tangisan penuh kesedihan menjadi suara lembut yang penuh godaan. "Andi, hanya sebentar. Lihat aku." Suara itu berkata dengan lirih. Namun setiap katanya terasa seperti pisau yang menusuk ke dalam pikirannya. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah wanita itu tepat di belakangnya, hanya beberapa langkah lagi. Dan Andi hampir tidak bisa berpikir lagi. Ia merasakan dingin yang semakin intens menjalar di punggungnya. "Aku tidak bisa," desisnya. Kakinya mulai gemetar, seolah berat tubuhnya bertambah setiap kali ia mencoba melangkah. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tawa cekikikan yang mengerikan. "Kau tidak akan bisa pergi, Andi. Kau milikku sekarang." Dengan panik, Andi berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal-sengal. Namun di tengah kegelapan, ia tersandung akar pohon dan jatuh keras ke tanah. Ranting-ranting menusuk kulitnya, membuatnya meringis kesakitan. Namun yang lebih menakutkan adalah suara langkah kaki berat yang mulai terdengar di belakangnya. Makhluk itu datang. Bayangan besar yang pernah dilihatnya sebelumnya mendekat tanpa henti. Andi mencoba bangkit, namun tubuhnya seperti lumpuh oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa apapun yang mengejarnya, itu bukan dari dunia ini. Saat dia memaksakan diri untuk berdiri, suara tawa wanita itu menggema di udara, disusul oleh suara erangan rendah yang semakin mendekat. Udara di sekitar Andi berubah menjadi begitu dingin, hingga nafasnya terlihat dalam kabut malam yang pekat. Dalam keputusasaan, Andi menoleh ke arah suara yang mengejarnya. Dan di sana, di balik pohon-pohon besar yang gelap, dia melihatnya. Sosok wanita dengan rambut panjang acak-acakan, mengenakan baju putih lusuh. Wajahnya terlihat kabur, seperti tertutup kabut yang bergerak-gerak, namun mata hitam besar tanpa kelopak itu memancarkan kebencian yang mendalam. Wanita itu tidak berdiri di tanah, tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah, bergerak mendekat dengan perlahan, seakan ingin memastikan Andi merasakan setiap detik ketakutan yang dia timbulkan. Wanita itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi yang hitam dan busuk, sementara darah segar menetes dari mulutnya yang menganga. "Kau menoleh, Andi. Sekarang kau tidak bisa lari lagi." Andi berteriak, mencoba melangkah mundur, tapi kakinya tertahan. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat tangan-tangan hitam yang muncul dari tanah, mencengkeram kakinya dengan kuat, menariknya ke dalam bumi yang dingin dan lembab. Tangan-tangan itu terasa dingin, lebih dingin daripada kematian itu sendiri. "Kita sudah lama menunggumu," bisik suara dari bayangan besar yang mulai muncul dari balik pepohonan. Sosok besar yang pernah dilihat Andi sebelumnya kini muncul lebih jelas. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya kabut hitam pekat yang menyelimuti tubuh raksasanya, dengan mata merah menyala yang bersinar di tengah kegelapan. "Sekarang kau adalah bagian dari kami." Tubuh Andi semakin tenggelam ke dalam tanah, tangan-tangan itu menariknya semakin dalam, sementara makhluk-makhluk di sekitarnya mendekat, siap menyiksanya dalam kegelapan abadi. Suara tawa cekikikan terus menggema di udara, semakin keras, semakin mengerikan, hingga rasanya telinga Andi hampir meledak oleh suara-suara itu. Di saat terakhir, sebelum semuanya menjadi gelap total, Andi merasakan hawa dingin yang lebih menusuk,
dan suara bisikan wanita itu terdengar jelas di telinganya. "Kau tidak pernah bisa keluar dari sini, Andi. Tidak ada yang bisa. Kau milik Pulau Kumala selamanya." Dan dengan satu tarikan terakhir dari tangan-tangan hitam itu, Andi tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan yang tak berujung, diiringi oleh tawa mengerikan dari makhluk-makhluk yang telah menunggunya sejak lama. Gelap, itulah yang pertama kali Andi rasakan setelah tubuhnya tenggelam ke dalam tanah dingin dan basah di Pulau Kumala. Seolah-olah dunia di sekelilingnya lenyap dalam kegelapan abadi yang tak berujung. Tak ada lagi suara tawa cekikikan atau bisikan mengerikan yang memanggil namanya. Namun ketenangan ini jauh lebih menakutkan, karena Andi tahu di dalam kegelapan ini sesuatu yang jauh lebih jahat sedang mengintai. Sesuatu yang telah menunggu saat yang tepat untuk mengambil nyawanya. Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Tiba-tiba Andi terbangun. Tubuhnya terbaring di atas tanah yang lembut dan berbau basah. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya terasa berat seolah-olah baru saja melalui mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sekeliling. Pulau itu masih di sekitarnya, namun ada yang berbeda. Langit di atasnya tidak lagi berwarna kelam, melainkan tertutup oleh kabut putih tebal yang seolah-olah menekan segala sesuatu di bawahnya. Pepohonan yang tadinya tampak menjulang besar kini tampak seperti siluet samar, melayang-layang di tengah kabut tebal. Namun, ada sesuatu yang membuat Andi semakin ketakutan. Pulau ini terasa kosong, hening. Tak ada suara angin, tak ada suara makhluk, bahkan langkah kakinya pun seolah-olah tenggelam dalam kesunyian yang mematikan. Andi berdiri, menggigil dalam ketakutan yang kini membalut tubuhnya. Jantungnya masih berdetak kencang, namun instingnya mengatakan bahwa ia harus menemukan jalan keluar. Tapi di dalam kepalanya, suara pria tua itu kembali menggema. Pulau ini bukan tempat biasa. Makhluk-makhluk di sini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Andi berjalan dengan hati-hati, langkahnya terasa seolah-olah tidak ada tujuan. Setiap kali ia mencoba bergerak maju, rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya. Seperti ia terjebak dalam lingkaran tak kasat mata yang terus-menerus membawanya kembali ke tempat yang sama. Dia mulai menyadari, ini bukan dunia nyata lagi. Pulau Kumala telah menjeratnya ke dalam dimensi lain, tempat di mana waktu dan ruang tidak lagi berlaku. Di tengah kebingungan, Andi melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan samar tampak melayang di kabut, bergerak dengan pelan, mendekat ke arahnya. Tubuh Andi langsung tegang, kakinya gemetar. Namun rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuatnya tak mampu bergerak. Bayangan itu semakin jelas, seorang wanita dengan rambut panjang yang basah dan tergerai. Baju putihnya yang compang-camping melambai tertiup angin yang tak ada. Wanita itu bergerak tanpa suara, kakinya tidak menyentuh tanah. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Andi, seolah-olah menatap ke dalam jiwanya. "Andi." Suara itu berbisik, pelan namun menghantui. Andi tertegun. Suara itu begitu familiar, begitu mengerikan. Ia tahu itu bukan suara manusia, tapi ada sesuatu yang menarik dalam cara wanita itu menyebut namanya. Namun, sebelum ia bisa melangkah mundur, wanita itu mengulurkan tangannya. Dan dalam sekejap, Andi merasa tubuhnya membeku. Tidak ada angin, tidak ada gerakan, hanya rasa dingin yang membekukan tulang-tulangnya. "Kau milik kami sekarang," bisik suara itu semakin jelas di telinganya. Andi mencoba melawan, mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa seperti terperangkap oleh ribuan tali yang tak kasat mata. Ketika wanita itu semakin mendekat, wajahnya mulai berubah. Tidak lagi tampak samar, tapi penuh dengan luka menganga dan darah yang menetes dari mata dan mulutnya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, melainkan senyum aneh yang menyiratkan kegelapan tak terbatas. Andi menjerit dalam hati, namun suara itu tidak keluar dari mulutnya. Ia merasa tubuhnya tenggelam ke dalam rasa takut yang tak terlukiskan. Namun sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Wanita itu mendekatkan wajahnya, napas dingin terasa di leher Andi, dan saat itu pula Andi merasa ada sesuatu yang menariknya ke bawah lagi, lebih dalam daripada sebelumnya. Seketika,
Bayangan hitam itu muncul di belakang wanita tersebut. Sosok bayangan besar yang pernah dilihat Andi kini melayang di udara dengan mata merah menyala yang tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok itu seakan memanggil wanita tersebut dengan satu bisikan yang tak terdengar. Wanita itu menoleh dan dalam sekejap tubuhnya terhisap ke dalam kabut, meninggalkan Andi sendirian. Namun Andi tahu ini belum berakhir. Sosok bayangan besar itu kini beralih padanya. Tatapannya seolah menghisap seluruh cahaya di sekeliling. "Kau tak akan pernah bisa lari." Suara berat itu menggema di dalam kepalanya. Andi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa apapun yang menunggu selanjutnya, ia tidak akan bisa menghadapinya sendirian. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Andi berusaha berdiri, namun setiap kali ia bergerak, bayangan itu semakin mendekat. Udara di sekelilingnya berubah menjadi begitu berat, napasnya terasa sesak, dan Andi mulai merasakan hawa kematian yang menggantung di udara. Bayangan itu tidak terburu-buru, seolah-olah menikmati setiap detik ketakutan Andi. Sosok itu mengangkat tangannya yang hitam pekat, dan Andi bisa merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Tubuhnya semakin kaku, seakan-akan seluruh energinya sedang dihisap oleh makhluk itu. Di tengah keputusasaan, Andi melihat sekelilingnya, mencari sesuatu, apa saja yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Dan di kejauhan, di antara kabut yang pekat, dia melihatnya, gubuk tua yang pernah ia masuki sebelumnya. Meski tubuhnya hampir lumpuh oleh rasa takut, Andi berusaha bangkit, berlari menuju gubuk itu, berharap ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Tapi bayangan itu tidak tinggal diam. Langkahnya semakin cepat, napasnya terdengar seperti gemuruh petir di belakang Andi. Makhluk itu mengejar, dan setiap kali Andi melangkah lebih dekat ke gubuk, tanah di bawahnya terasa semakin berat, seakan-akan ditarik kembali oleh tangan-tangan tak terlihat. Ketika Andi hampir mencapai pintu gubuk, bayangan itu tiba-tiba berada tepat di belakangnya. Nafas dinginnya terasa di punggung Andi, membuat seluruh tubuhnya merinding. "Kau tidak akan pergi kemana-mana?" Suara itu berbisik. Suaranya terdengar seperti ribuan makhluk jahat yang berbicara bersamaan. Dengan sisa tenaga yang ada, Andi mendorong pintu gubuk dan masuk ke dalam, menutup pintu dengan keras di belakangnya. Namun, apa yang ia lihat di dalam membuatnya terhenti. Gubuk itu telah berubah. Dinding-dindingnya tidak lagi terbuat dari kayu lapuk, melainkan batu hitam yang dipenuhi oleh ukiran-ukiran aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah altar yang bersinar samar, dan di atas altar itu berdiri seorang pria tua. Mata pria tua itu menyala dalam kegelapan, penuh dengan kebencian. "Aku sudah bilang, tidak ada yang bisa lari dari sini." Dan pada saat itu, Andi tahu bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Andi berdiri terdiam di depan altar, di tengah gubuk yang berubah menjadi ruangan batu hitam. Di hadapannya, pria tua yang pernah ia temui sebelumnya kini tampak berbeda. Mata pria tua itu menyala dalam kegelapan, dan wajahnya yang tadinya tampak lemah kini dipenuhi ekspresi kejam. Seolah-olah pria itu bukan lagi manusia, melainkan makhluk lain yang telah lama menunggu saat ini. Saat dimana Andi terperangkap sepenuhnya dalam jerat Pulau Kumala. "Aku sudah katakan," suara pria tua itu terdengar dalam dan menyeramkan, "tidak ada yang bisa keluar dari pulau ini. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Andi terhuyung mundur, kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa semakin berat. Ia mencoba berpikir, namun pikirannya kacau balau. Semuanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai, sebuah lingkaran gelap yang terus-menerus menyeretnya semakin dalam. "Kau, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suara Andi terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Tenggorokannya terasa kering oleh ketakutan. Pria tua itu tertawa pelan, tawa yang dipenuhi oleh kegelapan. "Pulau ini adalah penjara bagi mereka yang tamak. Kau datang ke sini mencari sesuatu yang bukan hakmu, dan sekarang pulau ini menuntut balasannya. Kau sudah terlalu dalam, Andi. Tidak ada lagi jalan keluar." Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Dinding-dinding batu hitam mulai retak, dan dari celah-celah itu muncul asap hitam pekat yang berputar di sekitar Andi. Udara di dalam gubuk berubah menjadi sangat dingin, hingga napas Andi terlihat dalam kabut yang semakin pekat. Asap hitam itu tampak hidup, bergerak seperti makhluk hidup,
melingkari tubuh Andi seolah-olah ingin menyerap seluruh harapannya. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan dari ujung jarinya keluar cahaya merah redup. Cahaya itu melayang di udara, semakin besar, hingga berubah menjadi bayangan besar yang pernah dilihat Andi sebelumnya. Makhluk hitam dengan mata merah menyala yang selama ini membuntutinya. "Andi, kau tak bisa melarikan diri dariku. Aku adalah bagian dari pulau ini, dan sekarang kau juga," bisik bayangan besar itu. Suaranya berat dan menggelegar seperti gemuruh petir yang menghantam bumi. Andi berusaha bergerak, tapi kakinya terasa tertancap di tanah, seolah-olah ada akar-akar tak kasat mata yang menahannya di tempat. Bayangan itu semakin mendekat, dan udara di sekitar Andi semakin padat, seperti menekan seluruh tubuhnya hingga ia hampir tak bisa bernapas. Di saat bayangan itu hanya berjarak beberapa langkah dari Andi, pria tua itu menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dari balik bayangan, sosok wanita yang tadinya hanya melayang kini muncul dengan jelas. Wajahnya yang hancur, penuh luka, dan darah yang mengalir dari mata serta mulutnya menatap Andi dengan kebencian yang membara. Suara cekikikan aneh terdengar dari tenggorokannya, seolah-olah ia sedang menikmati setiap detik ketakutan yang dirasakan Andi. "Kau telah menoleh, Andi, dan sekarang tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu," bisik wanita itu, suaranya penuh dengan dendam yang tak tertahankan. Tangannya yang panjang dan kurus bergerak perlahan, siap merenggut nyawa Andi. Di saat itu, Andi melihat sekelilingnya. Asap hitam telah menutup seluruh ruangan. Dinding-dinding batu yang retak kini runtuh, memperlihatkan dunia luar yang sama sekali tidak ia kenali. Pulau ini berubah total, bukan lagi tempat yang ia kenal sebelumnya. Semua menjadi seperti mimpi buruk yang nyata. Tak ada lagi langit, tak ada lagi tanah, hanya kegelapan dan bayangan makhluk-makhluk menyeramkan yang mengelilinginya. Dalam satu tarikan napas terakhir, Andi memejamkan matanya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi harapan. Namun, di dalam kegelapan yang memeluknya, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketenangan yang perlahan muncul dari dalam dirinya. Semua ketakutan yang selama ini mengikatnya mulai memudar. Andi menyadari, satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan menerima nasibnya. Ia membuka matanya, menatap lurus ke arah bayangan besar dan wanita hantu itu. "Jika kalian ingin mengambilku, ambillah. Aku tidak akan lari lagi." Bayangan besar itu terdiam. Wanita hantu itu berhenti, wajahnya yang penuh kebencian tampak berubah, menjadi lebih tenang namun jauh lebih menyeramkan. "Akhirnya kau mengerti, Andi. Pulau ini tidak pernah mengejarmu. Kau yang terus-menerus menolak kebenaran." Dalam sekejap, bayangan besar dan wanita hantu itu menghilang, seolah disapu oleh angin yang tidak ada. Asap hitam yang melingkari Andi mulai lenyap perlahan, dan untuk pertama kalinya, Andi bisa bernapas lega. Namun ia tahu, ini bukan akhir yang bahagia. Saat Andi melihat sekeliling, ia mendapati dirinya kembali di tengah pulau, tepat di tepi Sungai Mahakam. Pulau itu kini tampak sunyi. Tak ada lagi makhluk-makhluk mengerikan. Tak ada lagi bayangan yang memburu. Semuanya terasa hampa, namun tetap penuh misteri. Andi melihat perahu kecil yang tadi ia tumpangi masih terikat di tepi sungai. Dengan langkah berat, Andi berjalan menuju perahu itu. Tubuhnya terasa kosong, seolah-olah seluruh jiwanya telah dihisap oleh pulau ini. Ia naik ke perahu dan mulai mendayung, menyeberangi Sungai Mahakam dengan napas panjang. Namun ketika ia menoleh untuk terakhir kalinya ke Pulau Kumala, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ia tidak benar-benar selamat. Pulau Kumala tetap berdiri megah di kejauhan, namun Andi tahu, pulau itu bukan sekadar tanah di tengah sungai. Pulau itu adalah perangkap bagi jiwa-jiwa yang tamak dan hilang arah, yang berani datang ke sana dengan niat buruk. Andi mungkin telah meninggalkan pulau itu secara fisik, tapi ia tahu sebagian dari dirinya akan selalu terikat pada kegelapan yang ada di sana. Pulau Kumala dengan segala misterinya akan terus menunggu korban berikutnya.